Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi untuk acara renungan pagi di pagi hari ini tanggal 18 Maret tahun 2024. Sebelumnya kita mari berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Bapa yang di sorga dalam Yesus Kristus. Karena di pagi hari ini Bapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami dalam keadaan baik dan sukacita di dalam nama-Mu. Tuhan, kami sebelum melakukan aktivitas kami keseharian, kami mau mendengarkan firman-Mu untuk membekali rohani kami dan memberi kekuatan buat kehidupan perjalanan kami. Terima kasih dalam Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita yang tertulis dari Kisah Para Rasul 17 ayat 30, demikian firman Tuhan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Firman Tuhan mengkisahkan tentang perjalanan pelayanan Paulus sejak dari Tesalonika ke Berea sampai dan ke Athena. Perjalanan ini yang sangat memberikan suatu cerita yang membuat Rasul Paulus harus berhadapan dengan orang-orang yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Di Tesalonika dia mendapatkan penolakan. Bahkan karena penolakan itu dia hampir dianiaya dan dia harus pergi ke Berea bersama dengan Silas dan Timotius. Tetapi dalam perjalanan mereka bertemu di Berea, justru mereka bertemu dengan orang-orang Yahudi yang baik hati karena mereka menerima kebenaran firman Tuhan dengan kerelaan hati. Disinilah bangkit semangat kembali Rasul Paulus ketika dia memberitakan tentang kebenaran itu. Tetapi bagaimanapun bahwa orang-orang Yahudi di kalangan yang tidak menyenangi kebenaran firman Tuhan, mereka tetap melakukan keributan dan disitulah sampai dengan ke Berea, Rasul Paulus tetap menjadi suatu target mereka untuk tidak boleh memberitakan tentang kebenaran Kristus itu. Sehingga dia harus berangkat kembali ke Athena. Di Athena dia berangkat dan dia meninggalkan Silas dan Timotius di Berea. Sampai di Athena, disitulah dia sambil menunggu kedatangan Silas dan Timotius. Dia berjalan di sekitar seluruh kota Athena atau di Yunani. Dia sangat sedih melihat semua kota dan tempat bait-bait mereka sangat banyak menyembah berhala dan patung-patung. Itulah kesedihan Rasul Paulus, bahkan dia sangat terbuka hatinya dengan membicarakan pada ahli-ahli pikir orang Athena atau yang disebut dengan orang-orang Stoa. Mereka berbicara bagaimana supaya mereka mengerti tentang siapa sebenarnya Allah itu dan pencipta itu. Nah, disitulah maka dia memberitakan bahwa di dalam kuil-kuil mereka itu tidak ada keilahian Allah. Di situ mereka harus meyakini bahwa hanya ada satu Allah yang pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Nah, oleh karena Rasul Paulus menceritakan tentang Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, mereka sangat resah dan sangat perlu mengetahui apa sebenarnya tentang ajaran yang diberikan Rasul Paulus. Karena kita ketahui Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, orang Athena itu sangat-sangat senang dengan paham-paham baru atau ilmu-ilmu tentang kebenaran tentang firman Tuhan. Ada yang sampai mereka selalu meneliti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu pada hari itu mereka meminta supaya Rasul Paulus memberitakan apa sebenarnya yang dia sampaikan itu di sidang kerakyatan atau yang disebut dengan Areopagus. Nah, disitulah kesempatan ini bahwa dia menjelaskan tentang Sang Pencipta itu adalah Allah sendiri dan dia mati dan dibangkitkan. Itulah yang menjadi penjelasan dia. Bahkan salah satu juga dari ayat ini yang dijelaskan bahwa mereka semua dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat.
Ini adalah salah satu juga yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Athena dan ahli-ahli pikir orang Athena tersebut. Sehingga mereka ada yang menolak, ada juga yang menerima. Dan salah satu majelis Areopagus yang menerima adalah Dionysius, adalah seorang majelis Areopagus yang menerima tentang firman itu, dan Damaris adalah seorang perempuan juga yang menerima. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita akan menerima apa yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Rasul Paulus itu sangat terbuka hatinya dan dia mempunyai kerinduan yang mendalam untuk menjelaskan kepada orang-orang di Athena bahwa di dalam patung-patung itu atau dewa-dewa yang mereka sembah tidak akan mungkin ada di situ keilahian daripada Allah, karena itu adalah ciptaan manusia, sementara Allah itu adalah sang pencipta. Makanya oleh karena itu mereka harus dimengerti tentang bagaimana sebenarnya kepercayaan mereka itu tentang bagaimana tentang Kristus yang sudah mati dan bangkit, dan dialah Allah itu sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus langsung melakukan aksi tentang untuk menjelaskan bahwa semua orang manusia itu harus menerima Kristus dan melakukan pertobatan. Dan disitulah manusia harus mampu meninggalkan keduniawian atau keinginan daging yang selalu merespon atau memimpin cara dia melakukan penyembahan. Itulah yang menimbulkan kita selalu ingat bahwa kita selalu berpikir bahwa dari pikiran kita sendiri kita menciptakan Allah itu. Itu yang menjadi suatu kegagalan oleh setiap manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin juga sering tidak sadar bahwa kita selalu mengandalkan pikiran kita, mengandalkan yang ada di dalam kehidupan kita, baik materi, baik apapun yang kita selalu kedepankan, dan itu yang sering merebut kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya kita harus tetap tunduk bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun setiap orang percaya. Dan itu adalah mengarahkan kita oleh pimpinan Roh Kudus untuk mengenal Allah itu sebenarnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih, yang kita harus dapat adalah kita harus berhikmat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa di dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita diberi kehikmat oleh Tuhan. Karena seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 19, bahwa karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Oleh karena itu kita tidak akan pernah tunduk kepada hikmat dunia ini. Kita harus tetap tunduk kepada hikmat kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, dalam perjalanan hidup kita, marilah kita tetap mempunyai rasa peduli, rasa menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu, baik dalam keluarga, baik dalam tetangga, baik dalam kumpulan kita, supaya kita menunjukkan perilaku tentang kehidupan yang kuat di dalam kebenaran. Caranya yaitu kita hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa kita tidak akan mampu melakukan itu hanya oleh karena dimampukan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kuat dan semangat kita menyebarkan kebenaran firman Tuhan di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan baik kita tetap mempunyai motivasi yang tinggi untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Baik cara kita melakukan kebenaran, baik menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui Injil Kristus. Firman Tuhan menguatkan kita dan menentukan masa depan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa dalam diri kami mempunyai keterbatasan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, berikanlah semangat untuk tetap kami menghidupkan kebenaran firman Tuhan itu melalui melakukan firman-Mu di dalam kehidupan keseharian hidup kami. Sehingga kami adalah pelaku firman Tuhan dan menyebarkannya dalam lingkungan, keluarga, bahkan yang bisa kami
lakukan di setiap kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami lebih jauh beraktivitas untuk melakukan pekerjaan kami keseharian, firman-Mu lah yang menentukan hidup kami, sehingga kami dibawa dalam hidup terang, hidup dalam kasih tuntunan kasih-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak kami yang sedang sekolah, Engkau berikan kepintaran, kerendahan hati. Begitu juga kami yang sedang mencari nafkah, Tuhanlah yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudari-saudari kami yang ada dalam pergumulan oleh karena penyakit, Engkaulah yang berikan kesembuhan. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami tetap memohon kepadamu, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga sukacita hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Selamat pagi, shalom. Tuhan memberkati.